minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin jamaah haji kolbu yang insyaallah semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, maunah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memulai ngaji kolbu kita pada pagi hari ini, senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia dan nikmatnya. Kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya, nikmat iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan langsung, yaitu kita hidup sesama manusia nyaman, menghirup udara yang segar meskipun masih dalam suasana Covid, tapi hendaklah kita tidak berhenti untuk bersyukur. Rahmat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin, mari kita terlebih dahulu untuk bertawasul kepada guru-guru kita, pada aulia, pada khususnya Rasulullah dan sahabat tabi'in serta para wali muassis Nahdlatul Ulama, serta khusus pengarang dari kitab Adabul Suluk Syekh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ala diniyah wa kulin salihah wa ila rustawa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dhurriyyah wa ahlil baiti wa khulafa rasyidin Baba Amzamir Khalid Syekh Muhammad Baudin Naqsabandi sahibul fadilah wal ajilah wal karamah, khususan muassis hadza Nahdlatul Ulama wal mu'alif fi hadzal kitab Syekh Abdullah, wa khususan abaina wa ummahatina, wa khususan Syekh Muhammad Yahya Umar Sobat Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat saya, para salikin rahimakumullah, para jumiat, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunahnya. Saya mengulang satu kalimat saja. Ketika kita berhubungan dengan guru, baik guru langsung di dalam konteks thariqah maupun guru secara tidak langsung, artinya orang yang kita tuakan karena gurunya, karena ulamanya, karena kekhasannya khos, maka dengan demikian dua kata yang kita harus lakukan, kita hadapkan kepada beliau itu, yaitu satu adab. Kita harus beradab, mempunyai etika, menghormat di satu sisi. Di sisi yang lain, kita juga boleh tetap untuk bertanya, berdiskusi. Tetapi cara bertanya, berdiskusi itu jangan sampai menurunkan kewibawaan dari gurunya, mursyidnya, syekhnya. Disebutkan, fala yamna'uka ijlaluhi wa ta'at tubuh ma'ahu antolabihi minhu was'alihi anhu. Jadi dengan demikian kita tidak boleh mengurangi semangat bertanya, tetapi juga jangan di luar adab kepatutan, agar apa? Hubungan guru dan murid terbingkai secara lahir batin, wibawanya guru dijaga. Di sisi yang lain, ilmu yang kita dapatkan dari guru, mohon doa, mohon ridho, mohon tabarukan, itu bisa terlaksana.
Nah, sekarang kita lanjutkan para salikin rahimakumullah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nafa'allahu bihima bi ulumiha fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa idza mana'aka syaihu an amrin aqaddama 'alaika ahdan fa iyyaka an tattahimahu wal takum mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwal anfa'u wal ahsanu laka wa idza waqa'a minka dzambun wa wajada 'alaika syaih bi sababihi fabadiri bil i'tidhari ilahi min dambika hatta yardu anka. Para salikin rahimahullah, lanjutan dari bab tentang adab seorang murid kepada gurunya, kepada syekhnya. Maka paragraf ini Syekh Abdullah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyampaikan, wa idza manaka syekh min an amrin, jadi apabila syekhmu itu melarang terhadap sesuatu, wa idza manaka syekh an amrin, wa idza apabila manaka, ya dilarang, siapa syekh yang melarang itu syekh an amrin terhadap sesuatu, ya kadang-kala syekh itu punya pertimbangan, gurunya itu pertimbangan. Sebaiknya misalkan saudara ngambil profesi yang ini lebih berkah, jangan kita terus meneruskan nafsu kita, wah ini yang gajinya banyak, ini yang hubungannya banyak, ya. Gaji banyak, hubungan banyak belum tentu bisa menghasilkan rezeki yang halal, yang thayyib wa halalan thayyiban. Mungkin di situ banyak syubhat, banyak hal-hal yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, dalam posisi seperti ini, maka apa? Au qaddama 'alaik ahadin, ya, ada kasus seperti itu. Maka dengan demikian kita harus mengikuti guru. Insya Allah kalau guru itu bicaranya hati. Tapi kalau kita berkeinginan, sering dibimbing oleh nafsu, ya. Seringkali guru itu, ya mas sebaiknya ini aja, ayo kita jalan yang ini pelan-pelan, insya Allah lebih berkah. Nah, dalam posisi seperti itu maka kita harus menanggalkan ego dan nafsu kita, ya. Atau pada saat tertentu gurunya diskusi, syekhnya, mursyidnya itu ngejak diskusi, gimana keluarga, gimana profesi, gimana karir. Nah, dalam seperti itu maka tanggalkan nafsu-nafsu keinginan di luar batas kita itu. Kadang-kala orang itu kalau sudah nafsu itu meninggalkan hati nurani, qalbun wa fuada kita itu akan terkalahkan oleh nafsu. Ini satu case. Au qaddama 'alaika ahadan, atau syekhnya itu mendulukan yang lain. Ya, misalkan ada 2-3 orang tamu, kemudian guru itu mendulukan temannya, bukan diri kita, ya. Au qaddama 'alaika ahadan, atau mendahulukan seseorang darimu, ya. Maka dengan demikian fa iyyaka an tattahimahu, maka dengan demikian kamu harus fa iyyaka, rem, hentikan, berhenti, ya. Antantah tattahimahu, kamu dari berangan-angan. Ini guru ini ngapain sih? Kok nggak mau nerima langsung saya? Kok yang didulukan itu? Nah, maka dengan demikian hilangkan sakwak sangka. Apa guru marah ya kepada saya? Mursyid saya itu kok marah ya? Enggak. Ada sesuatu yang menjadi priority, ada yang menjadi pertimbangan. Ya siapa tahu tamunya itu jauh lebih penting dalam hal yang ditanyakan, atau mintakan doakan, atau rumahnya memang jauh. Nah, karena itu harus mengejar sesuatu, mengejar kendaraan, waktu yang ada sempit, maka dengan demikian didulukan.
Maka dengan demikian ketika aqaddama alaika ahadan fa iyyaka an tattamihamu mahu. Ya, sama dengan demikian tidak usah berpikir, hentikan, dan kita harus hati-hati untuk mempunyai prasangka-prasangka yang tidak pada gurunya. Ya, wal takun muqtaqidan annahu qad fa'ala ma huwa anfa'u wal ahsanu laka. Maka dengan dalam situasi seperti itu, wal takun, yakinlah keadaan seperti itu, ya. Ya. Muqtaqidan annahu qad fa'ala ma huwal anfa. Maka situasi seperti ini, ya, keadaan seperti ini, annahu, ya, sesungguhnya qad fa'ala, apa yang diambil putusan oleh gurumu itu, mahwa, apapun yang ada dirimu itu adalah anfa, itu lebih bermanfaat. Wal ahsan laka, dan itu lebih baik. Karena ada beberapa dan kasus yang begitu orang menyatakan guru itu menyandra, ya. Seperti kayak Khalil Bangkalan, ya, ketika ada tamu, muridnya belum boleh pulang, jangan pulang, masih nginep di sini, makan dulu ya, nginep dulu, tidur sini. Nah, pada paginya itu dia harus, murid itu harus kembali, ya, kendaraannya hanya ada di pagi hari jam 8, ada lagi jam 4 sore. Nah, namanya guru, insight meaning, insight apa ya, hikmah terselubungnya kan kadang-kadang gurunya tidak tahu. Maka dalam posisi seperti itu, seorang guru harus sami'na wa ta'na. Apa yang terjadi kalau ini di dalam sebuah ceritanya Kiai Khalil Bangkalan ini, ternyata Kiai Khalil tahu kendaraan yang akan ditumpangi itu ada sesuatu, ada kecelakaan, benar. Betul-betul kendaraan yang akan ditumpang itu ada kecelakaan. Nah, dia baru boleh pulang setelah itu dan ada lagi jam 4. Nah, dengan demikian kita tidak boleh waksangka ketika guru itu pendek kata, Mas baiknya gini, Mbak, Ibu, Bunyai, begini, ikuti. Sampai gurunya itu ikhlas, nggih, ya udah pulang, hati-hati, moga-moga berkah selamat sampai tujuan, bismillah. Ya, mohon doa, didoakan, salaman, cium tangan, kalau berkenan jalan. Nah, situasi ini sering terjadi para sahabat, para kawan-kawan saya, para ini mungkin orang yang intelektual pakai logika, guru besar, dokter misalkan pakai logical framework, Mu'tazilahnya kan enggak jalan. Ya, ngapain enak jalan itu, enaknya kan pagi. Nah, gitu. Nah, ternyata betul apa yang terjadi. Nah, dengan demikian intinya kita harus ikhlas apa yang disarankan oleh guru kita, oleh mursyid, oleh syekh kita. Dan insya Allah ini adalah ma huwa anfa'u wal ahsanu laka. Maka ini akan lebih bermanfaat dan akan lebih ahsan, lebih baik buat kita. Banyak ya, kita kadang-kadang kan diuji hal-hal seperti ini. Ya, nafsunya itu mau cepat, mau dapat banyak ya, tapi dibalik cepat dan banyak itu belum tentu baik, belum tentu anfa. Nah, dengan demikian selanjutnya, wa idza waqa'a minka dzambun wa wajada 'alaika syekh bisababihi, ya. Ini sebaliknya. Wa idza waqa'a minka dzambun, apabila kita dalam posisi tertentu merasa ada dzambun, ada kesalahan dalam berguru, wa wajada 'alaika syekh, kemudian wa wajada, keadaan wujud dari kesalahan kita, alaika, ya, apa yang kita lakukan kesalahan itu guru mengetahui, ya, alaika syekh, ya, bisa babi terhadap segala sesuatunya itu, ya, fabadiril bil i'tidari ilaihi,
Maka dengan demikian kita harus segera sampaikan, Pak Guru, Syekh, ya, mursyid atau kiai, maaf, tadi seharusnya saya datang jam 10, ini sesuatu hal, saya terlambat, izinkan, saya mohon maaf. Nah, ini penting. Hal meminta maaf kepada guru itu akan menambah hubungan kita dengan guru lebih baik. Dan itu akan meridhoi, ada antarodin, ada hubungan yang saling ridha, lilo, ya, bahasa Jawa ini lilo, ridho. Ya, ini kan bahasa itu kan banyak bahasa Arab kan, ridho, lilo. Ya, kemudian Ramadan, Ramlan. Ya, banyak ya bahasa-bahasa Arab di Indonesia kan, apalagi orang Jawa lidahnya itu menjadi lidah orang Jawa. Lilo, saya lilo, ikhlas, ridho. Nah, dengan demikian kita harus wajra alaika saya bisa babi, kita harus segera untuk minta maaf guru. Guru akan mengatakan tidak akan marah. Ya, saling, enggak apa-apa. Saya juga ada kegiatan lain. Barangkali guru nunggu tadi. Enggak apa-apa, memang ada sesuatu, kita harus ikhlas. Mirara kan gitu. Jadi hubungan antara guru dan murid itu betul-betul dalam suasana ikhlas lahir batin. Nah, kalau orang ikhlas lahir batin, saling mendoakannya itu insya Allah tumus. Bahasa Jawanya tumus, tembus dari aras dan akhirnya dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Fabidari bidari ilaih min dzambika hatta yarda anka. Maka dengan demikian ya, kita itu harus minta maaf kepada guru kita hatta sampai pada saat tertentu, satu momen, satu situasi yarda anka, guru itu ridho ya, sehingga tidak ada ganjalan hati antara kita dengan guru dengan murid, murid dengan guru, itu semua diikat dalam sebuah ikatan lahir batin hatta yaumil akhir. Karena itu doa guru, doa mursyid, syekh itu kepada murid-muridnya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih terus menjalani, yang sudah selesai makom, yang sedang menjalani, tidak akan putus. Setiap saat, setiap duduk guru selalu mendoakan para murid-murid. Ini ya. Jadi dengan demikian ini bedanya. Kalau guru pengertian umum, ya, dosen misalkan, kita kan dosen juga atau guru besar, kan jarang mendoakan murid-muridnya. Tapi kalau guru dengan murid dalam sebuah thariqah tasawuf itu sangat dalam, lahir batin setiap saat, setiap momen, setiap waktu. Fi kulli makan watin wa halin, itu selalu didoakan. Para salikin itu yang penting ya. Nah, dalam paragraf ini yang terpenting apa? Menjadikan hubungan kita itu ridho antar kita, antar guru dengan murid. Kalau kita salah, segera minta maaf ya, begitu juga guru yang baik juga gitu, bukan angkuh, selalu juga menyatakan kalau ada sesuatu yang tidak bisa memenuhi kehendak muridnya, biasanya juga minta maaf. Nah, ini yang salikin yang saya hormati. Saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala mu'allif hadzal kitab wa naflu bihima fi ulumiha fid dharain. Wa idza ankarta qalba syekh alaik ka'ang faqatta minhu bisron kunta ta'lafu aw nahwa dzalik fakafid fahaddishu bima waqa'alaka min takhawfika taghayyuraka qalbihi alaika fal'allahu taghayyara alaika li syai'in ahdath tahu fatatuba anhu. Para salikin dilanjutkan. Ya, manusia itu kadang-kadang kan sudah merasa ada perubahan, padahal tidak ada perubahan.
ada sesuatu padahal merasa ada sesuatu padahal tidak ada sesuatu. Itu bagian dari manusia. Ada rasa takut, khauf wal ju' itu adalah sesuatu yang biasa. Takut nggak diajak, takut nggak dapat, takut nggak masuk rombongan. Misalkan ada sesuatu seperti kita kan, ini mau haji umroh, ada covid, takut kapan lagi ya usia saya nyampe enggak. Ya, biasa aja kita berdoa. Saya jatahnya sudah harus berangkat, kok belum berangkat? Ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun nggak berangkat. Ya nggak apa-apa, bismillah. Ya, memang Allah mengendaki belum, gitu aja. Nah, ini seringkali hubungannya dengan guru juga seperti itu. Wa idza ankarta qalba syekh alaika, jika engkau merasakan perubahan ya, qalba syekh, hatinya syekhnya alaika kepada kamu, gimana ya guru saya itu kok sekarang dingin. Nah, misalkan atas ada sesuatu apa kan, baida angkarta qalba syekh alaik, jika engkau merasakan ada perubahan hati dan perasaan perangai, wajahnya, formnya itu tidak good looking gitu kepadamu, ka'an fakot minhu bisron kunta taklafu au nahwa dzalik. Ya, maka seperti itu ya, kau kehilangan wajah yang berseri-berseri ya kan, fakot minhu bisrin bisron. Jadi ini guru itu kok wajahnya kok muram ya, kok masam ya kepada saya, misalkan kepada murid ya, kok tidak berseri-seri lagi darinya ya. Taklafu au takhudalik, taklafuhu yang biasanya saya melihat itu ya, au nahwa dzalik, kami kalau ketemu dengan guru itu dulunya itu tidak seperti sekarang gitu loh. Au nahwa dzalik ya. Ada apa? Fahadisu bima waqa'a min nakhawika tahur qalbihi alaiki. Maka dengan demikian sampaikanlah kepadanya hal yang menjadi ketakutanmu sehingga menyebabkan perubahan hatinya terhadap kamu. Ini sebenarnya fahadishu, beritakan, tanyakan, waqa'alaka min takhawika ya, kepada gurumu itu terhadap perubahan-perubahan itu, taghayyur qalbihi, yang sehingga menjadikan hatimu itu ya menjadi tenang setelah bertanya alaika kepada sesuatu yang terjadi itu. Ini kembali pada paragraf yang pertama kemarin ya, paragraf pertama, kita jangan sungkan bertanya pada guru. Jangan dipendam. Insya Allah apa yang ada diri kita itu bisa sama-sama berdoa, didoakan kepada guru. Nah, kalau terjadi situasi perubahan guru seperti itu, maka dengan demikian kita diminta untuk memberitakan, ada apa guru? Guru sakitkah? Guru dalam keadaan apa? Situasi apa? Apa yang tidak mampu dijangkau guru? Ada masalah apa? Nah, itu misalkan bertanya seperti itu. Fala'allahu taghayyara 'alaika li syai'in ahdatstahu fatatuba anhu. Nah, dengan demikian para salikin yang saya hormati, kalau kita sudah bertanya, fala'allahu taghayyara 'alaika, mungkin disebabkan perbuatan kita yang murid ya, yang menjadikan guru itu menjadi apa ya, get feeling ya, perasaan itu nggak nyaman ya. Ini kenapa ya si A kok lama nggak tanya, lama nggak bertanya, apa ada sesuatu gitu loh. Dalam seperti ini, maka dengan demikian kita diminta untuk bertanya, guru saya ada salah guru, minta maaf. Gurunya enggak, saling memaafkan. Nah, pokoknya semua hal-hal yang ada di dalam hati antara guru dan murid itu dikosongkan.
Itu yang menjadikan keikhlasan antara guru dan murid itu betul-betul menikmati sebuah keindahannya silaturahmi dan berdoa. Apalagi kalau sudah tawajuh menjalani namanya khotaman khawajikan, zikir, riyadhah bareng antara guru dan murid, itu nikmatnya bukan main. Ya, kita doa sendiri belum tentu nangis. Tapi kalau doa dalam sebuah majelis, di situ ada keikhlasan terjalin, mata rantainya saling mengikat, itu nyawa dan perasaan, situasi, keheningan itu menjadikan hati kita itu bergetar. Istighraq. Jadi hati kita itu menjadi istighraq ketika tawajuhan, khataman khawajikan. Itu ada aura yang menyatukan di antara kita dalam berdoa. Ya, dengan demikian fala'ala taqaddam alaika lisa'in. Nah, mungkin diri kita yang salah, ahdastahu fatatu ba'anhu, maka dengan demikian dalam situasi itu kita harus saling memaafkan. Pendek kata para salikin, ya, wal afina anin nas, itulah ciri orang takwa. Jadi kalau orang itu saling memaafkan, hatinya ridho, itu suasana batin, wajah menjadi enak, ya, good looking, eye catching, melihat orang itu nyaman, enak. Bukan melihat orang yang, orang itu kok murem terus ya. Orang murem itu bukan berarti, maaf, wajahnya coklat hitam, bukan. Tapi formnya, antara mimiknya, hidungnya, matanya dalam menanar pembicaraan itu indah, itu juga enak. Tapi kalau orang itu sinis, ya, membuang muka, ya, karena tidak ikhlas dalam berhubungan, itu juga menjadikan hubungannya menjadi tidak nyaman. Itu para salikin yang saya hormati, untuk hal yang kita sampaikan sejak Selasa yang lalu menyangkut bagaimana kita menjalin hubungan antara guru dan murid itu seikhlas mungkin, jangan ada sesuatu yang dipendam. Demikian, terima kasih para salikin rahimahullah. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah. Alafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.